aku geringitan benar mendengar kabar atau madahkan di TV. Banyak kalau melihat di TV bahwa ada pelecehan apa ngarannya juga pelecehan pencabulan bahasanya yang yang lah. Nang pelecehan seksual. Mau baharinya betul pencabulan. Iya. Nah, terhadap nang lalakian nang kijil dah. Bang ada kijil. Artinya dia melakukan hal-hal yang kada sesuai dengan Islam, itu kan kijil bahasanya. Dan ini terjadi di mana-mana dah. Kayak topang mana yang ku dengar, kayak dah. Nggih, Bu Jerman lah. Jadi ini bulan Mei lah. Jadi bulan April tadi itu apa banyak terjadi kerusakan atau kasus kerusakan moral kayak itu. Yang mana itu sudah berseramannya sampai ke dunia pendidikan gitu. Nah, kalau dulu kan kada banyak itu kasusnya. Wah, ini sudah banyak itu kasus-kasus sampai dunia pendidikan. Yang mana sampai ke kampus-kampus kayak itu. Padahal kampusnya itu kampus favorit orang, kampus yang paling dibanggakan bahasa kita tuh lah. Berarti kampus ternama lah bahasanya lah. Sayang gitu. Sampai sudah merambah ke sana kayak itu. Nah, kemudian ulun lihat itu melibatkan ada mahasiswa, kemudian ada dosen kayak itu, sampai guru besarnya tahun 4 juga kayak itu. Nah, ini kan menandakan bahwa begitu rusaknya moral kerusakan moral saat ini pemana. Iya, bisa bujur bang kayak tak. Nah, kayak itu bang, aku dengar juga tuh, berhabar tuh fakultas hukum aku buat mahasiswa tuh lebih pada 16 orang tuh melakukan pelecehan seksual tuh. Itu bang, kerusakannya ini. Iya. Jadi 16 tahun apanya yang dia lakukan itu? Ya melakukan pelecehan seksual tuh bang terhadap itu yang di secara pelecehan melalui digital. Oh, berarti pelecehan tuh kada cuma sekadar menggemit kayak itu kan lah. Kada secara itu aja, ini kan secara apa? Ya melalui media sosial. Dan itu bisa dianggap bisa. Bullying orang lah. Namanya? Bullying ya apa ya? Bullying maupun kata-kata tidak senonoh. Nah, lawan jenis. Nah, itu termasuk pelecehan juga. Oh, iya bojo. Oh, kayak itu kok kira tadi cuma sekedar gamit kan bahari nang gamit kalau bila ada nang prokes kan bahari gamit tuh nah. Gamit binian lah. Gitu. Kalau menurut ulun mana kira-kira menurut ulun aja Bang lah. Secara analisa yang ulun lihat berita segala macam yang terjadi saat ini kan banyak tuh beritanya. Itu kayaknya fenomena gunung es saja Bang gitu. Gunung es itu apa maksudnya? Itu yang kelihatan di atas tuh yang sedikit aja padahal di bawah tuh banyak benar kejadian. Banyak benar. Gitu. Cuman sengaja ditutupi, sengaja kada sampai terbongkar supaya menjaga nama baik kampus, nama baik sekolah segala macam. Padahal fakta di lapangan jauh lebih banyak dari itu kejadiannya gitu. Gair juga bukannya berarti lah. Supan. Nama besar kampus. Yang terjadi saat ini yang pucuknya aja kelihatan gitu. Badannya kayak gitu gitu. Iya. Padahal yang kejadian di bawah itu luar biasa banyaknya lagi gitu. Iya. Itu kalau menurut ulun analisa ulun yang kejadian-kejadian di lapangan segala macam yang banyak yang kada terberitakan, kada ketahuan kayak itu gitu. Itu Bang pemenang menurut ulun hati gitu, amati gitu. Jadi buahnya menutup pengen tuh selain kadang banyupan tuh apanya tujuan buahnya ada? Ya minimal supaya kedusupan Bang dahulu gitu. Supaya orang melihat kampusnya masih baik segala macam kan kada ada cacat segala macam. Padahal kerusakan moral kan apalagi mahasiswa saat ini begitu luar biasa gitu. Pergaulan segala macamnya saat ini tuh mengerikan benar namun tahu gitu. Berarti kan mereka ujungnya kan materi itu kan biasanya sekolahan atau fakultas tuh pilihnya tingkatnya menurun apa enggak kredit A ke C apa enggak? Akreditasi. Apa enggaknya? Akreditasi kampus. Oh ya, nilai lah. Nilai kampusnya itu. Oh ya, bojo. Oh, itu orangnya. Apa ini kan fakultas hukum aku ulang. Iya. Oh iya, bojo.
Jadi pemanahnya menarik yang disampaikan beliau itu. Fenomena gunung es ini memang fakta dalam kejadian-kejadian di negeri ini. Nah, intinya kada terbantahkan ya lah. Ya, tidak yang sampai sidin tentang. Dan kita tahu sebaran-sebaran lokasi itu sekarang itu sudah ya banyak sekali. Yang pertama itu di ranah domestik, artinya ranah di lingkungan korban itu sendiri. Jadi pelecehan itu terjadi bisa melalui ya keluarga terdekatnya tadi. Nah itu juga ada ranah di fasilitas publik, di jalan, di bis-bis kota. Nah itu bisa terjadi juga, bahkan di pasar-pasar. Nah, terjadilah. Iya, Bang Le, masalahnya kalau di bis itu kadang Bang, ini bis gino lakian, si bintu dede Bang nah. Ya. Kecuali mungkin di kereta api. Dan itu sekarang kan Dibagi. Apanya? Dibagi ya. Oh, dibagi. Fenomenanya laki-laki mau dikorbankan. Lakiannya muka aja. Oh, imbah nang kejadian nang kereta api nang berumpak dah. Nah, jadi di fasilitas umum tuh sudah ya umum lah terjadi seperti itu, pelecehan seperti itu. Bahkan tadi kan disampaikan juga di ranah pendidikan. Nah, pendidikan. Kita khawatirkan banget. Jangankan di fakultas yang ya umum lah. Bahkan sampai yang kita dengar kabar-kabar ini sampai ke dunia ya pendidikan yang di sana kental keagamaannya. Oh, nang kasus ini pun pesantren kita kah? Iya. Oh, nang ku denger nang kiainya 40 aja melakukan pelecehan. Nah, itu kan mencoreng banget nama besar suatu ini keagamaan itu. Betul ya, aku ngelak. Amun kiai sok melakukan pelecehan, hungang kada ketulungan lagi katanya. Kenapa aja kok? Ini tahu di agama. Iya, artinya benteng agama pun bisa jebol lah. Iya, jebol. Bukan hanya agama tertentu. Iya. Amun anek. Ya, fenomena gunung es tadi. Iya. Karena sini sampai sini tada. Amun anekdotnya pamannya ada juga yang nyambet. Apa aja? Bukan yang tahu agama itu kenapa ketujuh melanggar aja. Apa aja? Buahnya tahu caranya bertobat. Ya, menang awamnya kita tahu caranya sembahyang tobat napa-napa kedua ini melanggar gitu. Mun taubatnya diterima. Iya kan lah? Iya. Jadi apa aja mau tada? Bahkan yang disampaikan beliau tadi kan di ranah digital pun terjadi pelecehan. Berbagai macam kayak beliau ini kan ahli masalah hukum. Iya. Pelecehan-pelecehan tuh banyak, baik itu secara vulgar, secara ini, menampilkan bahasa-bahasa yang tidak sopan, maupun yang menggunakan ya teknologi sekarang itu untuk ya mengganti wajah seseorang dengan foto-foto tertentu, misalnya kurang layak, seperti itu. Dan ini kenapa terjadi fenomena gunung es ini? Ini karena ada istilahnya kita ini payung hukumnya ini tidak berjalan maksimal. Padahal sudah ada payung hukumnya. Itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu. Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu sudah ada. Oh, sudah ada negara kita teman-teman. Iya, tahun 2022 tadi. Walaupun agak terlambat, Bang, sudah. Kan baru muncul 2022 tadi. Seharusnya awal berdiri negara harus ada hukum tuh ya lah. Harus sebelum ini. Karena itu pasti terjadi, ada ya namanya manusia itu kan diputi nafsu juga. Dan ini kenapa bisa terjadi fenomena gunung es tadi? Yang pertama ada stigma negatif. Jadi bagi korban itu dia merasa malu, supan melapor. Jangankan yang perempuan, bahkan yang lebih kacau lagi korban laki-laki juga banyak. Nah apalagi laki-laki kan suka dilecehkan oleh laki-laki. Harga dirinya jauh lebih ini lagi. Iya, bujur-bujur. Nang kayak kasus nang ujar habar nang seorang syekh, ngerti lah. Tahu bujur apa kita kada tahu, Bang. Nah, itu kan fenomena sekarang tuh kacau banget. Iya, bujur. Bukan hanya perempuan, bukan hanya anak-anak. Iya. Bahkan laki-laki pun tidak luput lah. Iya, tidak luput. Nah, itu. Makanya lelaki itu disuruh belajar kuntau supaya tak ada pelecehan. Nah, kayak itu. Dan itu kemana? Kenapa bisa terjadi? Memang istilahnya bagi mereka ini terkadang ada rasa takut terhadap pelaku, karena bisa jadi
keluarga terdekat atau orang-orang ya yang mereka hormati tadi. Yang melakukan. Iya, kayak tadi kan kayak gurunya atau Yes. Ustadznya, kiainya, kata nah. kiainya. Nah, itu kan istilahnya akhirnya kan sampai 40 orang Iya. jadi seperti itu kan Iya. ada rasa takut melapor. Selain itu juga memang akses untuk mereka melakukan pelaporan ini kan ya mereka belum tahu. Berbelit-belit kadang lah, Ya, tahu. kadang berbelit-belit harus Iya, iya, iya. saksi ini, ini itu. Nah, Iya, iya, iya. itu. Ya. Nggih, ini Pang apa mana Ya. yang kita sayangkan padahal di dalam Islam jelas ada aturannya itu. Iya. Khususnya dalam masalah pemisahan baik laki-laki maupun perempuan gitu. Ya, jadi ada batas kayak itu. Mana yang dibolehkan dia apa bisa berkumpul, mana yang kada dibolehkan. Gitu. Iya. Kalau saat ini kan kada Kadang-kadang itu kayak itu. Walaupun nih kalau dalam dunia pendidikan tuh termasuk yang boleh Boleh, lah. iya. Tapi alangkah bagusnya kalau dipisah juga. Nah, duduknya, tempat gitu. duduknya. Kalau bisa lah keluar masuknya tuh jangan sampai ada ketemuan ya lah. Iya. Kalau bisa kelasnya dipisah lebih bagus lagi. Lebih bagus ya kan lah. Amun ada kawa, Walaupun bergabung boleh aja Pak. boleh aja ya lah. Ya. Pendidikan. Ya, mbak tidak. Nah, padahal kita sama-sama ketahui kemana Hmm. di dunia pendidikan lah yang akan membentuk bahasa kita tuh pondasi kayak itu, Iya, pondasi utama, artinya kokoh kan pondasi itu. Jadi di pendidikan inilah yang akan nanti membentuk Ya. sebuah generasi yang tangguh dan Tangguh. beradab, bisa Dan kita beradab. katakan. Kayak gitu Bang mana? Iya, iya. Jadi Pak Manai Hmm. mengingat hal ini kan kita harus sebenarnya solusi itu harus segera dilakukan secepatnya. Polisi Pak? Solusi masalah pelecehan seksual ini. Oh, ditindak secara Iya. oh, tindak. Ada undang-undang yang tepat dan ada ya istilahnya institusi yang menerapkan itu dengan sungguh-sungguh. Kan jemu tadi sudah ada undang-undangnya dari Iya. anak Tapi kan pelaksanakan dunia pendidikan dan kebudayaan. bukan hanya itu sebenarnya. Napanya pulang? Pemegang kekuasaan ini. Oh, dia lebih optimal kita. Ya, optimalnya harusnya seperti itu. Iya. Maka itu adalah peran negara. Nah, peran negara lah yang harus maksimal. Ya, ya, ya. Pertama, menyediakan zona aman. Nah, bagi ya tadi kan dipisah pendidikannya misalnya supaya tidak ada apa Kejadian. Uang lah. Ya, ruang melakukan itu. Mhm. Terus edukasinya juga harus ada. Edukasinya itu seperti apa, kadang? Ya, Nah, artinya ya itu tadi. Artinya pemahaman lah. pemahaman terhadap Oh. ya ini, batasan-batasan aurat Ya, misalnya. sama-sama paham ya. Paham. Artinya masyarakat ini paham bahwa ini dilarang. Nah, seperti itu. Juga mengubah budaya masyarakat. Nah, itu yang berperan ya pasti negara. Ya. Makanya ya kita tata kelola yang bagus itu selama ini kan yang bisa kita contoh adalah bagaimana negara daulah. Oh iya. Nah, daulah yang sudah jelas menerapkannya. Iya, iya, iya. Itu kan sudah terbukti. Kan adanya memang itu yang ditiru. Nah, Iya. seperti itu. Yang sudah terbukti apa istilahnya melindungi perempuan dan anak-anak. Tidak ada saya selama ini yang kita dengar yang lebih baik dari itu. Dari Islam lah. Iya, daripada Islam dalam penerapan dalam tata negaranya seperti itu. Ya. Yang bisa melindungi perempuan dan anak-anak maupun laki-laki juga dari pelecehan seksual. Makanya kan dilarang, LGBT dilarang. Iya. Islam yang melarang ya kan lah. Iya, itu. Maka adalah itulah yang kita ikuti seperti itulah. Iya, iya. Nah, makanya lah kan sebenarnya sebuah negara itu baru dikatakan kokoh apabila pendidikannya itu bagus. Ya kan lah? Ya. Itu yang kita walau coba kita ingatlah bagaimana sebuah negara itu kalau pendidikannya kada bagus walaupun persenjataannya harat mereka kada punya girah untuk akidahnya kuat. Penyangan nang negeri apa yang diserang oleh Amerika dah? Venezuela dah. Venezuela. Kenapa Venezuela itu anunya? Anak ibunya tuh peralatannya dan canggih. Tetapi kan akidah di sana tidak kuat. Ideologinya kada kuat. Akhirnya apa? Kan dia melawan. Tapi kalau di Iran, kan ideologinya kuat karena yang berbasiskan Islam.
Walaupun di sana bukan negara Islam lah, Iran tuh bukan negara Islam gitu. Negara Islam tuh kan yang menerapkan hukum Allah tuh negara Islam ngarannya. Tapi mereka bisa bertahan gitu. Makanya pondasi utama dalam sebuah negara itu adalah pendidikan yang benar, yang berbasiskan Islam. Ya kita berharap aja nih, anak-anak ada nih menjadi generasi nang harat, ya kalah. Muhammad Fateh, ya kalah. Nah, ini lain pun Muhammad Fateh lah. Nah, mudah-mudahan kekanakan kita ini, anak-anak kita ini menjadi generasi yang hebat. Dan kita berdoa mudahan kita terhindar daripada apa ngarannya atau pelecehan seksual terhadap anak-anak kita. Sama-sama madahi ya. Nggih, kayaknya kayak itu Jepang yang paman yang kita harapkan. Kita ini cuma sekedar mandiri Jepang. Mudahan pamandiran kita itu didengar oleh penguasa. Nah, Jasidin tadi harus ada regulasi yang benar dan diterapkannya supaya jangan ada lagi terulang. Yang kada di penjara atau nah, harus ada penjara bagi mereka. Nggih, kayak itu aja. Ya.